Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Helmina Lastria Pandiangan dengan NIM 12331511043. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalam video ini, kita akan membahas beberapa poin utama. Yang pertama adalah pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedua, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Yang ketiga, filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, subjektivus. Yang keempat, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. Dan yang kelima adalah hakikat sila-sila Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani atau filosofia yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau persahabatan, dan sophos yang berarti kebijaksanaan dan pengetahuan. Jadi secara sederhana, filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila adalah hasil pemikiran mendalam dari para tokoh pendiri bangsa. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara, pedoman moral, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Mengapa penting memahami Pancasila sebagai sistem filsafat? Itu karena dengan memahami filsafat Pancasila, kita bisa lebih dalam memahami nilai-nilai Pancasila dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan filsafat Pancasila juga membantu kita melihat hubungan antara sila secara menyeluruh, bukan sebagai sila yang berdiri sendiri. Materi yang selanjutnya adalah kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila memiliki struktur yang saling berkaitan. Setiap sila tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang utuh, yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar moral dan spiritual bangsa Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya persatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan sistem demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari sistem ini. Pentingnya untuk memahami bahwa tidak ada satu sila pun yang lebih unggul dari yang lain. Semua saling mendukung dan membentuk keseimbangan dalam sistem bernegara. Oke, selanjutnya adalah filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Dalam kajian filsafat, ada dua konsep utama memahami Pancasila, yaitu adalah genetivus objektivus. Artinya Pancasila sebagai objek filsafat, yang berarti kita bisa mempelajari secara ilmiah, kritis, dan rasional. Yang kedua sebagai subjektivus, artinya Pancasila sebagai subjek filsafat yang berarti Pancasila juga berperan dalam bentuk pola pikir dan cara kita melihat dunia. Selain itu, dalam filsafat dikenal 4 penyebab utama atau kausa dalam memahami Pancasila. Yang pertama, kausa materialis. Artinya, Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kausa formalis. Artinya, bentuk resmi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, kausa efisien. Artinya bahwa perumusan Pancasila adalah dibentuk oleh para pendiri bangsa. Yang keempat, kausa finalis. Artinya ini tujuan akhir Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa. Yang materi yang selanjutnya adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. Dalam filsafat
Ada 3 landasan utama yang digunakan untuk memahami Pancasila lebih mendalam. Itu satu adalah landasan ontologis. Ontologi membahas hakikat atau keberadaan sesuatu. Pancasila sebagai ontologi berarti bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari hakikat kehidupan manusia yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, demokratis, dan adil. Kedua adalah landasan epistemologis. Epistemologi membahas tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu. Pancasila dipahami melalui pengamalan sejarah, budaya, dan hasil pemikiran para pendiri bangsa. Selanjutnya landasan aksiologis. Aksiologi ini berkaitan dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan. Pancasila memiliki nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Materi yang terakhir adalah hakikat sila-sila Pancasila. Dalam kajian filsafat, hakikat Pancasila bisa dipahami dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah hakikat abstrak. Sila-sila Pancasila memiliki unsur yang tetap dan tidak berubah, seperti konsep ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua adalah hakikat pribadi. Setiap sila memiliki ciri khas dan makna khusus yang membedakannya dari konsep lain dan filsafat politik dunia. Yang ketiga, hakikat konkret. Pancasila bukan hanya teori, tetapi harus ditetapkan dalam kehidupan nyata, baik dalam hukum, kebijakan, maupun perilaku masyarakat. Fungsi utama dari Pancasila sebagai filsafat negara adalah memberikan pedoman moral dan etika dalam bernegara, sehingga masyarakat bisa hidup dalam keharmonisan dan keadilan. Baik, dapat disimpulkan dari materi-materi yang saya jelaskan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat yang menyeluruh dan mendalam. Sila-sila Pancasila saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Sebagai ideologi, Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.